Ayo no kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jawab salam belum semangat ya. Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Ya, semangat ya. Ya apa-apa kalau mampu. Ibu-ibu nih kayaknya loyo betul, padahal sudah dapat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ken, lapor Ken. Baterai entah balik. Bluetooth gangguan. 3 kali ganti mikrofon. Ganti mic lagi kita. Kone rambutnya bantingan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul hajah Bapak Haji Ashrofin beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam kehidupan ini dan di akhir hayat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz yang sempat hadir pada malam hari ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maulid, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini semata-mata lantaran karena cinta. Cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di tempat ini semata-mata lantaran karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, kalau bukan Allah yang meringankan langkah kaki kita, maka boleh jadi kita tidak akan hadir di tempat ini. Apalagi ini malam minggu, Pak, Bu. Biasanya anak muda itu lebih senang nongkrong di kafe, nongkrong di taman berkampung, cari hiburan. Tapi lantaran karena izin Allah, lantaran karena cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita lebih memilih hadir di majelis ini, tempat peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini di tempat ini umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara jamaah yang belum punya kendaraan, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, mudah-mudahan bisa beli mobil, bisa beli motor. Yang sudah punya motor, mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekinya sehingga bisa beli mobil. Amin. Yang sudah punya mobil satu, mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekinya sehingga mobilnya bisa jadi dua. Dan yang paling penting yang punya istri satu. Amin Pak. Ibu amin Bu. Tadi bapak-bapak banyak yang amin Bu. Coba ditandain mana suaminya di situ. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai dan saking cintanya kita kepada beliau sampai-sampai kita rela berdesak-desakan di tempat ini sebagai salah satu tanda cinta kita, ekspresi kecintaan kita kepada beliau. Maka mudah-mudahan kita semua yang duduk di majelis ini, duduknya kita di majelis ini nanti menjadi wasilah Allah dudukkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama 1 bulan terakhir, mulai dari awal Rabiul Awal sampai sekarang kita sudah banyak mendengarkan ceramah Maulid. Dan boleh jadi kadang di antara jamaah yang hadir di sini ada yang pernah lihat saya. Jadi mudah-mudahan kalau tidak ada kesamaan, ya alhamdulillah. Tapi kalau ada kesamaan dari segi pembahasan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah tidak mengurangi hikmatnya peringatan Maulid pada malam hari ini. Maka sejatinya pada malam hari ini kita hanya ingin membahas sedikit saja dari kisah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari sedikit kisah hidup baginda Nabi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dari sedikit kisah hidup baginda Nabi Muhammad kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil keteladanan daripada baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sejatinya patut bahkan wajib cinta kepada Nabi. Mengapa? Kalau Allah tidak mengutus baginda Nabi kepada kita, maka mustahil kita bisa mengenal Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus baginda Nabi ke persada bumi ini, maka mustahil kita bisa tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya mencintai baginda Nabi Muhammad adalah suatu kewajiban, dan cinta kita kepada baginda Nabi juga merupakan perwujudan cinta kita kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, qul, katakan. Nah ini nih, kalau kita belajar ilmu tajwid, Pak, Bu, harus kita bedakan mana huruf qaf, mana huruf kaf. Qul, katakan. Tapi kalau huruf kaf, kita baca qul, apa artinya? Makanlah. Makanya jangan sampai nanti sementara sholat baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Tapi salah baca, yang dibaca qul huwallahu ahad pakai huruf kaf, akhirnya merubah makna. Qul, makanlah dia Tuhan yang satu. Nah, ini makanya bersyukur kita di Tarakan ini banyak sekali pesantren, banyak sekali lembaga pendidikan Al-Quran. Maka kalau kita orang tua ya membaca Al-Qurannya masih belum lancar, belum bisa, maka minimal anak kita arahkan ke lembaga pendidikan Al-Quran. Minimal mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nanti kalau kita wafat, mereka lah yang akan membacakan Al-Quran, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada kita. Jadi katakan, kata baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatmu, ya. Jadi Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka ikuti yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan cinta kepadamu. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, mengikuti ajaran baginda Nabi, Allah pun akan cinta kepada kita. Allah akan sayang kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, selain Allah cinta terhadap kita lantaran kita mengikuti ajaran baginda Nabi, Allah akan ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita punya dosa, Pak, Bu, lantaran karena kita cinta kepada baginda Nabi, insya Allah wasilah cinta kita kepada baginda Nabi akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita di sisi Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kita semua yang hadir di tempat ini yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka pengakuan kita harus kita buktikan dengan perbuatan. Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Ini baru 10% yang jawabnya. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Bapak-bapak, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Kok beda ya suaranya? Ini banyak kan ibu-ibu atau bapak-bapak nih? Sama-sama. Ibu, cinta nggak sama Nabi? Bapak-bapak, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Bapak. Sama istrinya. Mungkin bapak-bapaknya malu-malu tadi karena sudah amin duluan. Kita ketika mengaku cinta kepada baginda Nabi harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi bukan hanya mengaku cinta kepada baginda Nabi, akan tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Taruhlah ibu, suaminya ngomong sama ibu nih, ya. Bapaknya ngomong sama ibu, Ma, biasanya kalau pengantin baru kayak gitu, Ma, I love you bertubi-tubi. Misalnya kan, I love you bertubi-tubi. Ibu langsung percaya nggak? Enggak. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Uang belanjanya ditambah, itu kan, ya Bu ya.
Uang belanja ditambah, itu buktinya. Dibelikan gelang emas, cincin emas, perhiasan. Nah itu kalau cinta sama istri. Bukan cuma ngomong I love you. Jadi harus dibuktikan dengan perbuatan. Kita semua yang mengaku cinta kepada baginda Nabi juga harus membuktikan kecintaan kita, pengakuan kita dengan perbuatan kita. Maka setidaknya kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, sebagai pembuktian cinta kita terhadap beliau, ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai buktinya. Yang pertama, kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu pembuktian cinta kita kepada baginda Nabi, mari kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi setiap mendengarkan nama baginda Nabi disebutkan, maka kita bersolawat kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Man shalla alayya salatan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Jadi Pak, Bu, 1 kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah balas salawat kita 10 kali lipat. Yang dimaksud salawat Allah kepada manusia adalah inzalur rahmah. Allah turunkan rahmat kepada hambanya. Maka 1 salawat itu menjadi wasilah Allah turunkan 10 rahmat kepada kita. Maka kalau berkali-kali kita bersalawat kepada baginda Nabi, maka banyak rahmat Allah yang turun kepada kita, sehingga kehidupan kita senantiasa berada dalam keberkahan. Makanya nggak rugi kita sholawat, karena sholawat yang kita kirimkan kepada baginda Nabi, keberkahannya kembali kepada kita yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi mengatakan al-bakhil, orang yang paling pelit. Tahu pelit, Bu? Pelit tahu? Kedekut. Tahu kedekut? Sekek. Orang yang paling pelit, kata Nabi, madzukirtu indak, yaitu orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, lalu dia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi kalau ada orang tak mau nyumbang, betul dia pelit, tapi bukan orang yang paling pelit. Tapi orang yang ketika nama Nabi disebutkan, dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi, maka itulah orang yang paling pelit. Ya? Modal salawat saja nggak mau gitu ya. Ini orang yang paling pelit. Makanya jadikan salawat sebagai amaliyah harian kita. Apapun yang kita kerjakan, usahakan di situ ada ikut salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kembali keberkahannya kepada kita yang bersalawat kepada baginda Nabi. Apalagi kita punya anak, ajarkan kepada anak-anak kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil. Kalau perlu kita punya anak bayi, bahkan mungkin dalam kandungan, usahakan ibunya selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir anak kita, kita tidurkan, pengantar tidurnya apa? Salawat kepada baginda Nabi. Diayun, salawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu, kalau bersalawat cantik nggak?
ibu-ibu kalau sering salawatan cantik nggak? Eh, Cantik. Apalagi cewek. Kalau cewek rajin salawatan, cantik. Coba lihat Nisa Sabian kan? Nenek-nenek rajin salawatan cantik nggak Pak? Cantik tuh, cantik. Iya, cantik. Yang masalah itu kalau sudah nenek-nenek terus lagunya bukan sholawat. Tuki-taki gitu. Kereta berangkat. Atau nyanyinya berondong-berondong tua. Kalau sudah tua kemudian lagunya itu ya nggak cantik. Jadi intinya apa? Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka jadikan sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Sholawat apa saja silahkan. Mau sholawat Maria silahkan, ya. Mau sholawat Ashdil silahkan. Jadi apa-apa saja yang menjadi sholawat, ya, maka silahkan kita amalkan sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Apa-apa saja. Wah, ada yang semangat ini sholawat. Jadi intinya apa saja sholawat silahkan kita amalkan sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita termasuk golongan orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Jadi orang yang paling dekat dengan baginda Nabi nanti di akhirat, kata Nabi, aktsaru alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi. Maka mudah-mudahan kita semua yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi, nanti derajatnya dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena ini malam minggu, banyak anak muda saya lihat. Jadi nanti habis maulidan mungkin lanjut kemana gitu kan. Yang kedua, kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah mari kita teladani akhlak baginda Nabi. Teladani akhlak baginda Nabi. Bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab-kitab maulid, kitab-kitab sejarah, itu sudah dijelaskan bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam kitab maulid, ya. Misalnya kitab maulid Barazanji. Di situ diungkapkan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Syadidal haya itu orang yang paling tinggi rasa malunya. Jadi sangat pemalu. Jadi Nabi kita Muhammad itu sangat pemalu.
Bahkan kalau ada perempuan pemalu, Nabi itu lebih pemalu dibandingkan perempuan yang paling pemalu sekalipun. Jadi misalnya di sini ada ibu-ibu pemalu, ada perempuan yang paling pemalu, maka Nabi lebih pemalu dibandingkan perempuan yang paling pemalu. Apa buktinya? Baginda Nabi itu manusia yang paling pemalu, yang paling tinggi rasa malunya utamanya kepada Allah. Pernah suatu ketika baginda Nabi SAW sedang jalan-jalan, tiba-tiba angin bertiup kencang, pakaian Nabi itu terangkat. Jadi baju Nabi tertiup angin, terangkat. Kemudian kelihatan lutut baginda Nabi Muhammad SAW. Kelihatan aurat baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang melihat baginda Nabi pada saat itu, kelihatan auratnya, melihat wajah baginda Nabi, sahabat melihat wajah Nabi itu merah, malu lantaran auratnya kelihatan, padahal tidak sengaja. Ini cuma tercium angin. Nabi malunya luar biasa. Kalau kita umatnya bukan lagi tidak sengaja, tapi sengaja. Apalagi zaman sekarang Pak Bu, model pakaian itu luar biasa, apalagi perempuan. Di zaman sekarang ada model pakaiannya namanya bupati. Buka paha tinggi-tinggi. Asik. Katanya makin tinggi makin bagus Ustaz. Ya. Iya masih mending kalau misalnya pahanya mulus. Ini kadang pahanya hitam, banyak bautnya, banyak modelnya. Dipamer lagi tak malu sama sekali. Ada lagi model pakaian. Ini pasangannya bupati nih, sekda. Sekitar dada kelihatan. Jadi pakai baju apa nama anak muda sekarang, tank top. Tank top. Jadi pakai baju singlet. Ditambah lagi udelnya kelihatan. Ditambah lagi udelnya bodong dipamer juga. Pakai baju singlet. Jadi sudah pasangan tuh bupati dengan sekda. Pakai baju singlet. Ibu-ibu ini tidak ada yang ke pasar pakai baju singlet ya? Nggak ada. Nggak ada bedanya dengan yang lain maksudnya. Pakai baju singlet, bulu keteknya panjang. Panjang. Itu Bu, kalau ada orang pakai baju singlet Pak, naik motor, ya, naik motor, pakai baju singlet, bulu keteknya panjang. Nah, itu kasihan itu mobil yang ada di belakang itu wipernya nyala terus. Kenapa? Karena hujan lokal. Jadi kena angin itu, airnya itu nyiprat ke belakang. Tidak malu sama sekali. Ya. Kita ini juga kadang Pak Bu serba salah di jalan. Lihat yang seperti ini. Karena Nabi mengatakan la tattabi'un nazra ila nazra. Jangan ikutkan pandangan dengan pandangan. Ammal ula, adapun pandangan yang pertama laka, bagimu, kata Nabi. Jadi pandangan pertama Pak, anggaplah rezeki. Di pandangan pertama itu rezeki, ya. Kalau tidak sengaja. Wa amma yaliha, adapun pandangan yang selanjutnya alaika, sudah dosa. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana kalau saya tidak sengaja lihat tapi melotot? Dia ini tidak kedip ini. Tapi kan dihitung satu kali katanya. Enggak, itu sudah dihitung dosa. Jadi kalau misalnya kita ini tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja ini sudah dosa. Ini kadang di jalan kita serba salah Pak. Di jalan anak muda pakaian yang seperti itu. Pernah saya sekali Pak, Bu, itu sementara di lampu merah. Sementara di lampu merah ini masih 70.
Tiba-tiba itu di depan saya itu bupati itu tadi. Jadi boncengan. Bupati dua. Kata istri saya itu bupati di depan. Ada dua bupati katanya. Serba salah. Saya bilang ini kita tutup mata. Mubazir ini. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tadi. Sampai di rumah istighfar terus. Cuma jangan juga nanti sementara sambil lihat-lihat, bagusnya dilihat astagfirullah. Tapi matanya tetap melotot. Jangan. Karena mata kita ini banyak dosa. Mulai sejak kita membuka mata sampai menutup mata, banyak sekali dosa mata kita. Makanya zaman sekarang itu banyak orang masih muda sudah kabur penglihatannya. Kenapa? Banyak dosa mata. Kan dulu HP. Nah, banyak main HP katanya. Banyak dosa. Termasuk itu tadi. Makanya kalaupun misalnya dalam keseharian kita banyak melihat hal-hal yang tidak pantas, maka perbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah. Tapi itu tadi jangan sambil mandang istighfar gitu ya. Jadi sudah, kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tapi jangan diikutkan dengan pandangan yang lain. Kadang ada yang begitu dipoto. Kalau lebih parah lagi dipoto, dikasih keluar HP-nya dipoto. Makanya lumayan buat koleksi gitu. Nah, ini. Nabi itu pemalu. Jadi saking pemalunya baginda Nabi, lebih pemalu baginda Nabi daripada perempuan yang paling pemalu sekalipun. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau ada orang masih punya rasa malu utamanya kepada Allah, itu tanda bahwasanya masih ada keimanan di dalam hatinya. Tapi kalau ada manusia yang sudah tidak punya rasa malu lagi, ya bahasa kita sekarang urat malunya sudah putus, maka bisa dipastikan orang itu sudah tidak ada lagi keimanan dalam hatinya. Makanya penting kita senantiasa mempunyai rasa malu utamanya kepada Allah. Kemudian Nabi itu tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Saking tawadhunya baginda Nabi Muhammad, sampai-sampai meskipun Nabi dijamin masuk surga, dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah, yang akan datang diampunkan oleh Allah. Akan tetapi jaminan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi tidak membuat baginda Nabi itu merasa bangga. Nabi tetap rutin beribadah, Nabi tetap rajin beribadah. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau dalam sehari semalam tidak kurang 100 kali memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Makanya kalau kita ini banyak dosa, berarti harusnya istighfar kita kepada Allah lebih banyak daripada baginda Nabi. Sekarang muncul pertanyaan, berapa kali kita beristighfar sehari semalam? Mungkin habis sholat 3 kali ya? Mungkin dalam sehari semalam tidak sampai 100 kali. Padahal dosa maksiat kita banyak. Makanya harusnya kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ikutan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Karena istighfar ini tujuannya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita di sisi Allah. Bahkan kalau ada yang rezekinya sulit, ada yang susah dapat keturunan, ada yang misalnya kelaparan, miskin, maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Boleh jadi penghambatnya adalah dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Jadi perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya akhlak baginda Nabi terhadap keluarganya itu sangat baik. Bahkan kepada istrinya baginda Nabi itu sangat romantis. Nah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi memberikan contoh kepada kita bahwa pernikahan atau usia pernikahan itu bukan alasan untuk tidak romantis. Ya Bu? Jadi jangan sampai kadang kita dapati pengantin baru romantis, tapi pernikahannya sudah 20 tahun, 30 tahun, nggak romantis lagi. Nabi memberikan contoh kepada kita, baginda Nabi Muhammad itu terus romantis terhadap istrinya sampai akhir hayat. Sebagai contoh, baginda Nabi Muhammad SAW terhadap istri pertamanya, Khadijah. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Ibu-ibu? Siapa? Khadijah. Nih. Baginda Nabi saking cintanya kepada Khadijah Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Saking cintanya Nabi terhadap Khadijah, Nabi seumur hidup Khadijah tidak pernah berpoligami. Jadi selama menikah dengan Khadijah, Bu, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain. Nanti setelah Khadijah wafat, barulah Nabi menikah lagi. Makanya ibu-ibu tiap hari doa sama Allah, ya Allah, jadikan aku seperti Khadijah yang tidak pernah dimadu oleh baginda Nabi seumur hidup. Ya Bu ya? Nah itu doa setiap hari begitu. Supaya apa? Nah supaya itu tadi, bapaknya tidak kawin lagi lah. Nanti kalau sudah ibu meninggal, baru kawin lagi. Cuma masalahnya ibu doa begitu, bapaknya doanya lain. Ya Allah, percepatlah ajal istriku, karena saya mau kawin lagi. Ini mereka bingung yang mana yang mau didengar ini. Istrinya minta, ya seperti Khadijah. Suaminya minta istrinya cepat mati. Ibu-ibu di sini, kalau saya tanya jujur ya, ada nggak yang ikhlas dimadu sama suaminya di sini? Angkat tangan kalau ada. Ada? Ada? Yang diam-diam itu ikhlas itu kayaknya tuh. Ada nggak? Ada Bu? Nggak ada. Kalau bapak-bapak nih, ada yang ikhlas memadu istrinya? Itu nggak usah ditanya. Ya. Jadi masalah kawin lagi itu Pak, nggak usah dibicarakan, cukup dilaksanakan. Pernah saya ngisi pengajian Bu, ibu-ibu, saya tanya, di sini ada nggak yang ikhlas dimadu sama suaminya? Nggak ada yang angkat tangan. Tiba-tiba saya mau lanjut, ada yang angkat tangan. Pak Ustadz saya bilang, ibu kenapa, mau bertanya atau mau gimana? Enggak Pak Ustadz, tadi kan Ustadz nanya siapa yang ikhlas dimadu sama suaminya? Saya nanya lagi, ibu waras nggak? Waras Ustadz, saya sehat walafiat. Ibu, suaminya masih hidup nggak? Masih hidup Ustadz. Betul ibu ikhlas? Demi Allah Ustadz, saya ikhlas dimadu sama suami saya. Dicari suami istrinya kayak gini Pak. Betul ibu ikhlas? Ini saya karena ragu nih.
Nggak ada ibu-ibu yang kayak gini nih. Ini satu-satunya kayaknya. Betul Ustaz, saya ikhlas demi Allah dimaju oleh suami saya. Yang penting suami saya ikhlas diracun. Jadi ikhlas dimaju, yang penting suaminya ikhlas diracun. Wah, sama aja kalau gitu. Kadang itu, pokoknya bapak nggak boleh kawin lagi. Kalau memang mau kawin lagi, langkahi mayat saya. Kata bapaknya, matilah dulu, baru saya langkahi. Nah, ini. Jadi itu. Jadi seumur hidup Khadijah tidak pernah dimadu oleh baginda Nabi. Baru setelah Khadijah wafat, Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini. Nah, setelah menikah dengan Aisyah, justru setelah menikah dengan Aisyah, Nabi menikah dengan wanita lain, poligami. Jadi jangan doanya kayak Aisyah ya. Ibu-ibu jangan doanya kayak Aisyah, doanya kayak Khadijah. Karena kalau jadi kayak Aisyah nanti banyak saingannya. Aduh. Saking romantisnya baginda Nabi terhadap istrinya, sampai-sampai baginda Nabi itu nggak pernah marah yang berlebihan terhadap istrinya. Nabi pulang dari masjid di pagi hari, tanya sama Aisyah, "Aindaki ta'aman?" Aisyah, adakah makanan yang bisa saya makan? Apa jawaban Aisyah? "Ya Rasulullah, nggak ada makanan yang bisa dimakan." Apa jawaban baginda Nabi? Nabi nggak marah, nggak ada makanan, nggak marah. Tapi Nabi mengatakan, "Fabidzalika asum." Kalau memang tidak ada makanan, kalau begitu aku puasa. Ini Nabi. Kalau suami ibu nanya di rumah ada makanan enggak? Yang boleh jadi kalau ibu mengatakan tidak ada makanan, malah ngamuk suaminya. Atau minta duit ke warung makan nasi kuning. Nabi puasa. Kemudian baginda Nabi Muhammad pernah suatu ketika pulang telat malam, tengah malam. Tengah malam Nabi pulang, Nabi ketuk pintu. "Assalamualaikum Humairah." Jadi ini panggilan Nabi terhadap Aisyah, Humairah. Apa itu Humairah? Humairah itu wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Jadi pipinya Aisyah itu kalau tersipu malu merah. Tidak pakai pemerah pipi. Kalau ibu-ibu dua kemungkinan pipinya merah. Kemungkinan pertama pemerah pipi, kemungkinan kedua habis digampar sama suami. Jadi kalau tersipu malu, Aisyah itu merah pipi. Ketuk pintu, tidak dibukakan pintu, ketiduran Aisyah. Sampai 3 kali Nabi ketuk pintu, belum ada jawaban dari dalam. Akhirnya Nabi membuka imamahnya, surbannya dibuka, dihamparkan depan pintu, lalu Nabi tidur depan pintu. Kalau bapak-bapak, suami ibu pulang tengah malam nggak dibukain pintu, alamat didobrak pintunya. Nabi tidur depan pintu. Tengah malam, Aisyah terbangun, dicarinya baginda Nabi nggak ketemu. Akhirnya dibuka pintu, didapatinya baginda Nabi di depan pintu tidur. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Menetes air mata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian karena kasihan sama Nabi, dia tidak berani bangunkan Nabi. Karena Nabi kalau dibangunkan saat itu juga, maka Nabi akan menghabiskan malam-malamnya sampai subuh untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Hanya tidak dibangunkan. Ambil selimut, diselimutinya baginda Nabi, dibiarkan Nabi tidur depan pintu. Ini. Jadi romantis. Yang terakhir. Nah, kalau sudah terakhir ini berarti tidak lama lagi. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka sebagai pembuktian cinta kita kepada Nabi, maka mari kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah apapun itu. Apa yang mampu kita amalkan dari sunnah Nabi, silahkan amalkan.
boleh jadi di antara sunnah-sunnah yang kita amalkan menjadi wasilah nanti kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah misalnya. Kalau misalnya kita terbiasa bersedekah, maka amalkan itu. Setiap Jumat atau setiap hari memberikan makanan. Apalagi ini luar biasa nih Maulid. Ya. Maulid itu luar biasa. Karena setiap tahun kita merayakan Maulid, di situ ada sedekah. Ya. Sedekah makanan. Apalagi saya lihat ini ada perabotan saya lihat. Ini manfaat sekali. Makanya mudah-mudahan sahibul hajah ya, dengan wasilah peringatan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersedekah, Allah ganti dengan yang lebih banyak, yang lebih baik dan yang lebih berkah. Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah karena beliau itu tidak pernah makan siang dan tidak pernah makan malam kecuali bersama kamu. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap hari Pak Bu berdiri depan pintu rumahnya, ada orang yang lewat dipanggil mampir makan. Setiap ada yang lewat dipanggil mampir. Nih, luar biasa Nabi Ibrahim. Makanya mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Maka orang yang senantiasa sedekah makanan itu insya Allah akan menjadi Khalilullah sama seperti Nabi Ibrahim. Apalagi kita ada tradisi kalau ada orang meninggal dunia selama 7 hari 7 malam kita tahlilan, kita yasinan, kita doa bersama, pulang bawa berkat. Berkat ini sedekah makanan. Yang punya hajat keluarganya bersedekah makanan meniatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Dan ini bukan perkara baru. Itu sudah diamalkan sejak dulu bahkan salafus salih. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud mengatakan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang yang meninggal dunia itu Pak Bu disiksa di dalam kubur, ditanyai di dalam kubur, diinterogasi, diuji dalam kubur sab'an selama 7 hari 7 malam. Bayangkan KPK saja kalau interogasi itu cuma 8 jam. Ini kita diinterogasi Pak Bu 7 hari 7 malam. Fakanu, maka para ulama pada